Shalom adik-adik JKM. Wah, Kak Yeni berharap kalian penuh dengan sukacita dan selalu tetap jaga kesehatan ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Coba Alkitabnya dipegang semua karena kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya Alkitabnya dibuka bersama-sama dalam Lukas 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau adik-adik sudah dapat, yuk Kak Yeni undang adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama ya. Walaupun kalian di rumah, tetapi kalian juga harus tetap membaca firman Tuhan. Ayat yang pertama kita baca judulnya dulu. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Yuk semuanya. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Tidakkah kamu tak baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ayatnya yang ke-6 adik-adik kita baca sama-sama lagi. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian kisah yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Pada hari Sabat yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tradisi Yahudi. Pada hari Sabat ketika murid-murid Tuhan Yesus lapar, mereka memetik bulir-bulir gandum untuk dimakan. Dan pada hari Sabat juga Tuhan Yesus malah menyembuhkan orang. Nah, dalam tradisi Yahudi adik-adik, pada hari Sabat itu kita tidak boleh melakukan apa-apapun kecuali datang beribadah sama Tuhan. Walaupun saat itu ada keluarga kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita tidak boleh membantunya karena dilarang oleh tradisi orang Sabat. Nah, pada gambar yang pertama ini Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya di kebun gandum. Tuhan Yesus pada hari Sabat memetik gandum dan memakannya. Adik-adik, coba kita memperhatikan lagi. Tetapi orang-orang gambaran kedua ini, tetapi orang-orang Farisi tidak senang dengan sikap Yesus
Yesus tersebut dan menegur Tuhan Yesus. Bagi orang Yahudi yang demikian itu tidak boleh dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus malah melakukannya. Tuhan Yesus juga di situ Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana dahulu Raja Daud dan para prajuritnya kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang Daud dan prajuritnya lakukan? Nah, mereka memakan roti sajian untuk para imam yang juga seharusnya tidak boleh. Jadi para prajurit Daud ini memakan makanan sajian yang diberikan untuk imam yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi malah Daud melakukannya. Karena apa adik-adik? Karena menjaga kehidupan prajuritnya itu lebih penting, ya, lebih penting. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memetik gandum untuk makan supaya mereka tidak kelaparan. Itu tidak apa-apa kecuali bekerja. Memetik gandum pada hari Sabat sampai tidak mau beribadah itu yang salah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi adik-adik, hari Minggu itu digunakan untuk beribadah sama Tuhan, ya. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan kita yang kita sudah lakukan setiap hari. Hari Minggu itu waktu di mana kita datang sama Tuhan. Ya, makanya kita juga libur dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita bersekolah. Sabtu kita mungkin melakukan aktivitas kita yang lain. Nah, hari Minggu itu dikhususkan untuk apa? Untuk beribadah sama Tuhan, untuk datang sama Tuhan, ya. Makanya kenapa kita harus bersekolah Minggu? Kenapa kita harus beribadah sama Tuhan? Karena itu yang diperintahkan Tuhan untuk kita, ya. Dan coba kita perhatikan lagi. Pada hari Sabat yang lain, Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat dan menyembuhkan orang yang sakit tangan kanannya, ya. Yang sakit tangan kanannya, yang tadi kalau kayak kita baca sama-sama, yang tangan kanannya itu mati. Ya, tangan kanannya ini mati, gak bisa untuk digerakin. Nah, orang sakit itu disembuhkan. Ia berdiri di tengah-tengah rumah ibadat. Ia mengangkat tangannya dan memuji Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena hatinya penuh dengan kegembiraan. Begitupun juga dengan kita adik-adik. Kita bakalan gembira, kita bakalan sukacita yang berbeda ketika kita mengalami namanya kesembuhan. Ketika kita sakit, gak bisa makan ini, gak bisa makan itu, kita harus selalu tidur-tiduran aja, gak bisa bermain. Tetapi ketika kita sembuh, kita bakalan ngalamin sukacita. Kita bakalan melakukan semua apa yang kita inginkan. Kita bisa kerjakan semuanya, ya. Nah, begitupun yang dialami oleh salah satu orang yang ada di rumah ibadat itu. Ketika Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus menyembuhkan dia, ya. Jadi pada hari Sabat itu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dalam hari-hari itu. Adik-adik, kalau ada orang sakit menjadi sembuh, pasti kita sangat senang. Kalian juga harus seperti Tuhan Yesus yang mau menolong orang sakit. Sikap seperti orang Farisi yang suka marah-marah karena Yesus menyembuhkan orang sakit sebaiknya tidak boleh dilakukan. Adik-adik harus senang jika menolong orang lain dan percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita, ya. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita akan lanjutin lagi di pertemuan kita berikutnya. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini, yuk Kayeni undang kita semua, lipat tangan kita, tutup mata kita mau datang sama Tuhan.
Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat kekuatan, kesehatan yang masih bisa kita dapatkan sampai hari ini. Ayo semuanya ikutin kayak ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarkan firman-Mu Tuhan menguatkan kami Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk peka Tuhan, untuk mau menolong Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Tuhan Yesus, sertai adik-adik JKM yang kelas tengah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami berseru kepada Bapa di surga. Amin. Oke, sampai jumpa.